Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafah. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Mustafa. Wa ala alihi wa ashabihi al-mustakmilina syarafa amma ba'd. Ikhwah dan akhwat sekalian yang sama dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal. Kembali pada kesempatan yang berbahagia ini, kita melanjutkan pembahasan kita, yaitu pembahasan kitab Safinatun Najah, karya Syekh Salim ibn Sumayyir al-Hadrami hafizahullahu aw rahimahullahu ta'ala. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan lanjutkan pembahasan kita setelah selesai dari pembahasan tentang najis dan mensucikan najis. Sekarang kita masuk pada pembahasan hukum haid dan nifas. Ya. Hukum haid dan nifas. Ya. Di mana kata penulis rahimahullahu ta'ala, aqallul haidhi yawmun wa laylah wa ghalibuhu sittun aw sab'un wa aktsaruhu khamsata asyra yawman bilayaliha. Nah. Baik. Di sini penulis rahimahullahu ta'ala langsung memberikan penjelasan tentang kapan minimal atau berapa lama minimal masa haid, kemudian umumnya masa haid berapa lama, begitu juga dengan maksimal masa haid. Ini adalah hal-hal yang perlu untuk kita ketahui, ya, khususnya para wanita, untuk bisa menilai, ya, darah yang keluar darinya itu apakah termasuk haid atau bukan. Ya. Karena mengetahui rumus-rumus ini, inilah yang menjadi sandaran untuk menilai darah itu haid atau tidak. Sebelumnya, apa definisi daripada haid? Apa yang dimaksud dengan haid? Kalau di dalam mazhab disebutkan bahwasanya haid itu adalah menurut bahasa, dia adalah as-sailanu. Dia adalah aliran, ya, atau mengalir. As-sailan. Itu dari segi bahasa. Adapun dari segi syarak, dari segi syariat, dia adalah damu jibillatin, dia adalah darah yang dam jibillah, artinya darah kebiasaan, ya. Yakhruju min aqsa rahimil mar'ati. Darah yang merupakan kebiasaan yang keluar dari rahim perempuan. Darah yang keluar dari rahim perempuan. Aqsa rahim artinya rahim yang paling dalam, ya, rahim yang paling dalam. Ala sabil sihah, dalam keadaan sehat, artinya keluarnya darah itu adalah menunjukkan wanita itu sehat. Justru ketika tidak haid itu menunjukkan bahwa ada yang tidak sehat, menunjukkan ketidaksehatan. Kemudian ala sabil sihah fi awqatin makhsusah, dalam waktu-waktu tertentu. Ya. Nah, ini definisi daripada haid. Berikutnya di sini beliau akan menjelaskan minimal masa haid. Ya. Minimal masa haid beliau katakan adalah aqallul haidhi yaumun wa lailah. Minimal masa haid adalah 20 sehari semalam, ya, sehari semalam.
yaumun walailah. Dan yaum walailah di sini maksudnya adalah 24 jam. 24 jam. Baik darahnya itu bersambung, ya, langsung satu hari satu malam, keluar misalnya jam 6 sore, sampai esok harinya jam 6 sore, terus keluar, itu namanya bersambung. Atau misalnya dia terputus-putus, ya, artinya nanti ketika wanita itu memasukkan kapas, ya, ke kemaluannya, kemudian kapas itu keluar dengan ada berlumuran darah, ya, ada darah, ya. Tapi kalau misalnya darah yang keluar itu tidak bersambung, ya, artinya dia misalnya dalam sehari keluar cuma sekian jam, sekian, ya, dalam sehari keluarnya hanya sekian jam saja, maka kita katakan dia harus menunggu, ya, dia harus menguji berapa lama darah itu keluar, ya. Dan lama pengujiannya adalah 15 hari. Lama pengujiannya adalah 15 hari. Ya. Misalnya gini, ya. Mungkin saya kasih saja gambaran. Ya. Misalnya seperti ini. Misalnya darahnya itu keluar dalam satu hari. Ya, tadi kita katakan minimal masa haid itu adalah berapa lama? Adalah 24 jam. Ya, satu hari satu malam, 24 jam. Artinya darah yang kurang daripada 24 jam itu bukan haid. Itu bukan haid. Kalau darahnya itu bersambung, ya, itu mudah. Mengetahui 24 jam itu mudah. Darah keluar misalnya jam 4 sore, terus keluar, maka kita katakan ketika sudah mencapai jam 4 sore keesokan harinya dan tetap juga keluar, tidak terputus-putus, maka kita katakan langsung menghukumi bahwa itu adalah haid. Kita sudah bisa pastikan bahwa itu adalah haid. Yang jadi masalah kalau darahnya itu terputus-putus. Ya. Darahnya itu terputus-putus. Maka kita katakan kita harus menunggu total daripada darah itu sampai cukup 24 jam. Sampai cukup 24 jam. Ya. Misalnya kita katakan, ya, misalnya hari pertama, ya, hari 1, misalnya keluar berapa? Hari pertama keluar 5 jam. Keluar 5 jam. Ya. Kemudian hari kedua, juga keluar berapa? 5 jam. Begitu juga dengan hari ketiga, ya, keluar berapa? 5 jam juga misalnya. Ya.
Nah, jika setiap hari keluar 5 jam, maka hari keberapakah dikatakan haid? Hari keberapa? Ada yang bisa jawab? Setiap hari keluar darah itu keluar hanya 5 jam. Ada yang bisa jawab? Hari keberapa? Kira-kira dia dikatakan haid. Hari pertama 5 jam, hari kedua 5 jam, hari ketiga 5 jam. Begitu juga hari keempat, hari kelima, hari keenam. Ada yang bisa jawab? Hari keberapa? Tadi kita katakan bahwa minimal haid itu adalah 24 jam. Ya. Nah, di sini ada jawaban adalah hari kelima. Benar. Hari kelima itulah di mana dia dikatakan resmi sebagai wanita yang haid. Resmi dikatakan sebagai wanita yang haid. Hari kelima. Ya. Baik. Kalau misalnya hari pertama hari pertamanya itu cuma 1 jam. Hari kedua juga 1 jam. Hari ketiga 1 jam. Nah sekarang terus dan setiap hari misalnya hanya berapa? 1 jam saja. Setiap hari hanya 1 jam. Maka kapan dia dikatakan resmi sebagai haid? Kalau misalnya setiap hari itu keluarnya hanya 1 jam. Ada yang bisa jawab? Baik, di sini disebutkan hari ke-24. Hari ke-24. Nah, sebetulnya disinilah pentingnya kita mengetahui, ya, penting untuk kita mengetahui berapa lama pengujian 24 jam ini. Ya, berapa lama pengujian 24 jam ini. Ya, tadi kita katakan minimal, ya. Tadi kita mengatakan ya bahwa minimal masa haid adalah 24 jam. Ya. 24 jam ini adalah dalam masa pengujian 15 hari. Ya, 24 jam dalam masa lima belas hari. Artinya, kalau misalnya sudah mencapai 15 hari, ya, namun darah yang keluar itu belum cukup juga 24 jam. Darah yang keluar itu belum juga cukup 24 jam. Maka kita katakan itu bukan haid. Itu bukan haid. Jadi 24 jam ini harus diuji. Sebanyak berapa hari? Sebanyak 15 hari. Ya. Jadi kasus tadi misalnya hari pertama 1 jam, hari kedua 2 jam, 1 jam, hari ketiga 1 jam. Nah, sampai hari ke-15 ternyata dia masih ya, jumlahnya masih 15 jam. Kalau misalnya setiap hari keluarnya 1 jam, di hari yang ke-15 totalnya baru 15 jam. Maka kita katakan 15 jam itu kurang dari 24 jam, maka ketika dia kurang dari 24 jam, kita katakan itu bukan haid. Karena minimal haid adalah 24 jam. Kurang dari 24 jam itu adalah bukan haid.
Seperti itu cara menguji ya apakah seorang itu statusnya haid atau tidak. Tapi kalau misalnya darahnya itu bersambung pada saat itu juga bersambung ya, maka kita katakan ya mudah. Jam 4 sore ya sampai jam 4 sore hari berikutnya itu sudah 24 jam. Yang jadi masalah kalau darahnya itu terputus-putus, ya terputus-putus. Maka kalau darahnya terputus-putus, kita harus menguji setiap hari berapa jam, dan jika sudah cukup 24 jam, maka ya barulah dikatakan haid. Nah, konsekuensinya kalau misalnya seorang wanita itu ternyata terbukti bahwa tidak sampai 24 jam dalam 15 hari itu ya, 15 hari itu tidak sampai 24 jam, maka semua sholat yang dia tinggalkan dia harus ganti. Semua sholat yang dia tinggalkan dia harus menggantinya. Ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya seorang wanita itu tiba-tiba keluar darah, ya, tiba-tiba keluar darah, dan memang kemungkinan besar itu adalah haid. Kemungkinan besar itu adalah haid. Dengan apa namanya rumus-rumus yang telah dia ketahui, ya, mulai dari jenis darahnya, kemudian dari jadwalnya, ya. Anggaplah memang sudah kemungkinan besar adalah haid. Darahnya itu yang keluar, dia lihat jenis darahnya, kemudian baunya, kemudian jadwalnya juga, ya. Artinya sudah memang kemungkinan besar itu adalah haid. Maka dia mengetes dulu. Dia mengetes 24 jam ini. Apakah darahnya itu akan cukup 24 jam atau tidak. Maka ketika dia melihat darah, maka dia meninggalkan sholat. Itu pertama. Jika memang kemungkinan besar itu adalah haid. Jadi dia tidak sholat dulu. Sampai dia menguji 24 jam. Ya. Tapi kalau misalnya tidak mencapai 24 jam selama 15 hari, dia sudah misalnya sudah mencapai hari ke-15. Ternyata hasil pengujiannya itu tidak cukup 24 jam. Maka kita katakan semua sholatnya yang dia tinggalkan, dia harus ganti. Semua sholatnya yang dia tinggalkan, dia harus ganti. Kenapa? Karena ternyata terbukti dia tidak haid. Darah yang keluar selama ini bukan haid. Kenapa? Karena totalnya belum cukup 24 jam. Baik. Adapun cara pengujiannya ya dia bisa mengecek ya setiap jam, misalnya kalau dia mau mengecek setiap jam ya, dia mengambil kapas kemudian masukkan ke dalam kemaluannya, dia lihat ada darah lagi, maka dia katakan ini dia catat ya 1 jam tambah 1 jam tambah 1 jam tambah 1 jam. Kalau dia mau mudah, dia memanfaatkan waktu sholat, dari waktu sholat ke waktu sholat yang berikutnya. Kalau dia mau sholat kemudian memeriksa ada darah, ya misalnya ada darah, maka dia tambah. Sudah berapa jam berlanjut, dia tambah. Kemudian di waktu sholat berikutnya, dia periksa lagi, ada darah lagi yang dia lihat, maka dia tambah lagi sekian jam. Ya, 2 jam misalnya. Waktu sholat yang berikutnya lagi, dia periksa, ada darah lagi, maka dia tambah lagi. Tambah sekian jam. Sampai ya cukup 24 jam. Nah, 24 jam barulah resmi dikatakan haid. Baik. Kemudian kata penulis di sini, wa ghalibuhu, dan umumnya haid itu adalah sittun au sabaun. Itu selama 6 atau 7 hari. 6 atau 7 hari. Ini umumnya ya. Artinya ya bisa saja lebih, bisa saja kurang. Tapi secara umum seorang wanita itu haidnya 6 atau 7 hari. Nah, baik. Wa aktsaruhu. Adapun maksimal haid ya. Adapun maksimal haid di sini disebutkan khamsata asyara
yauman walayaliha. Itu sebanyak 15 hari. Ya, 15 hari. Artinya apa namanya? 24 kali 15 ya, 24 kali 15. Khamsata asyar yauman, 15 hari. Inilah maksimal masa haid. Artinya ketika seorang wanita itu haid 15 hari, di hari yang ke-16, di hari yang ke-16, misalnya masih keluar darah, maka kita katakan darah yang keluar di hari yang ke-16 itu adalah bukan haid. Itu bukan haid. Ya. Begitu juga hari ke-17, 18, dan seterusnya. Pokoknya maksimal masa haid hanya 15 hari. Baik. Sejak kapan kita menghitung 15 hari ini? Sejak hari pertama. Hari pertama itu kapan? Hari pertama itu adalah hari yang ketika sudah resmi dikatakan haid. Yaitu tadi. Ketika sudah mencapai 24 jam. Itulah hari pertama dikatakan haid. Ya. Hari pertama dikatakan haid adalah ketika mencapai 24 jam. Nah, tapi kalau misalnya darahnya hanya yang keluar itu hanya 24 jam, kemudian langsung bersih, ya, jadinya darahnya itu keluar hanya 1 hari 1 malam. Ya, kita katakan ya bisa saja karena itu minimal masa haid. Hanya tidak mesti seorang itu haid 2 hari, 3 hari, 4 hari. Ya, walaupun tadi umumnya berapa? 6 atau 7 hari. Tapi maksimal masa haid adalah 15 hari. Ya. Darah yang keluar di atas hari yang ke-15 itu sudah bukan haid. Ya, sudah bukan haid. Nah. Baik. Kemudian kata beliau di sini, wa aqallut tuhur baina al-haidhatain. Nah, sekarang minimal masa suci. Ya, minimal masa suci. Artinya antara masa suci yang satu ke masa suci yang lainnya. Antara haid dengan haid yang satu dengan haid berikutnya. Berapa minimalnya? Berapa hari minimalnya? Di sini disebutkan masa suci itu minimalnya adalah khamsata asyar yauman. Juga 15 hari. Jadi kalau misalnya dia maksimal haidnya itu 15 hari, maka 15 hari berikutnya itu adalah hari sucinya, ya, masa sucinya, ya. Karena bulan itu entah 29 atau 30. Maka kita katakan anggaplah 30, maka 15 hari pertama itu adalah haidnya dan 15 hari berikutnya sisa bulan itu adalah masa sucinya. Ya. Artinya gini. Kalau seorang wanita, anggaplah dia mengambil masa maksimal ya. Jadi anggaplah dia keluar darahnya selama 15 hari. Maka kita katakan hari ke-16, 17, 18, 19, sampai hari ke-30, itu semua adalah masa suci. Maka darah apapun yang keluar di masa suci itu, ya, darah apapun yang keluar di masa suci itu, kita bisa pastikan bahwa itu bukan haid. Itu bukan haid. Ya, karena 15 hari itu adalah dikhususkan untuk masa suci. Nah, tapi kalau misalnya keluar darah di hari 31, ya, hari ke-30, artinya sudah masuk bulan baru. Ya, anggaplah gitu. Maka kita katakan hari ke-31 itu kemungkinan besar adalah haid. Kemungkinan besar adalah haid. Berarti apa yang dia harus lakukan? Pertama, dia harus menghindari segala larangan-larangan haid. Ya. Apa saja yang dilarang bagi wanita haid? Nanti kita akan bahas secara khusus. Atau sudah pernah ya? Sudah pernah kita bahas tentang hal-hal yang dilarang bagi wanita haid. Sudah pernah.
Misalnya sholat. Berarti dia tidak sholat. Ketika dia melihat darah, dia tidak sholat. Tapi dia tetap wajib untuk menguji. Karena dia belum dikatakan resmi sebagai wanita haid. Nanti dikatakan resmi sebagai wanita haid ketika kapan? Ketika sudah cukup 24 jam. Dan lagi-lagi 24 jam itu masa pengujiannya berapa lama? Selama 15 hari. Ya. Baik. Nah inilah minimal masa haid adalah berapa? Adalah 24 jam. Kemudian umumnya 6 atau 7 hari. Kemudian maksimalnya adalah 15 hari. Kemudian minimal masa suci itu adalah 15 hari. Kemudian sekarang wa ghalibuhu. Nah, sekarang umumnya masa suci itu. Umumnya masa suci. Ya, kita berangkat dari keumuman masa haid ya, keumuman masa haid. Keumuman masa haid tadi kita katakan berapa? Dia adalah 6 atau 7 hari. Ya, 6 atau 7 hari. Maka anggaplah bulan itu 30 hari. Maka kalau haidnya adalah 6 hari, maka masa sucinya adalah 24 hari. 24 hari. Tapi kalau misalnya bulan itu cuma 29, maka kita katakan masa sucinya adalah 23 hari. Ya, sisa hari daripada 1 bulan itu. Ya. Itu biasanya seperti itu ya. Tapi kan tidak menutup kemungkinan. Bisa saja wanita itu haid lebih daripada 6 hari, 7 hari, lebih daripada itu 8 hari, 9 hari. Yang penting tadi maksimalnya adalah 15 hari. 15 hari. Ketika sudah mengambil maksimal masa haid, maka sisanya itu adalah masa suci. Ya. Dan masa suci 15 hari, darah apapun yang keluar di masa suci itu bukan haid. Itu bukan. Begitu juga semua darah yang keluar, walaupun misalnya kita katakan maksimal masa haid adalah 15. Ya, kita mengatakan 15 hari. Meskipun haidnya itu anggaplah biasanya hanya 7 hari, sepekan. Hari ke-8, hari ke-9, hari ke-10 misalnya suci. Hari ke-11 keluar darah. Hari ke-11 ini darah apa? Hari ke-11 ini adalah darah haid. Hari ke-12 juga ketika keluar darah, walaupun sudah suci tadinya, sudah suci 3 hari, ya keluar lagi darah, maka kita katakan selama masih masa 15 hari, ya, dalam ruang lingkup masa 15 hari itu, dalam kurun 15 hari itu, kita katakan semua darah yang keluar ya setelah cukup 24 jam, 15 hari ke depan, semua itu adalah haid. Semua itu adalah haid. Sebaliknya, ketika sudah mencapai 15 hari, semua darah yang keluar di masa suci, kita katakan itu adalah bukan haid. Itu bukan haid. Nah, itu masa suci. Ya. Tadi minimalnya 15 hari masa suci, kemudian biasanya 24 atau 23 hari. Tergantung berapa jumlah bulan, kemudian berapa baik. Di sini ada tadi disebut, atau sebentar ya, sebentar saya jawab pertanyaan-pertanyaan. Saya lanjutkan dulu. Kemudian masa suci ini, ya tadi kita katakan minimalnya 15 hari, umumnya 24, 23 atau 24. Nah, maksimalnya masa suci. Adapun maksimal masa suci di sini kata beliau wala hadda li aktsarihi, tidak ada batasnya. Untuk maksimal masa suci itu tidak ada batasnya. Artinya bisa saja wanita itu tidak haid ya seumur hidup. Kan gitu ya. Ada wanita yang sudah menopause misalnya, itu tidak haid-haid. Ya, atau wanita yang sudah diangkat rahimnya, itu tidak haid-haid. Nah, oleh sebab itu kita katakan wala hadda li aktsarihi. Tidak ada
batas untuk masa maksimal. Nah, itu pembahasan kita berkaitan dengan haid. Kita masuk ke masalah nifas sekarang. Adapun nifas, ya, adapun nifas, nah ini. Pertama, apa yang dimaksud dengan nifas? Apa definisi daripada nifas? Saya kasih definisi dulu tentang nifas ya. Jadi nifas adalah darah yang keluar setelah persalinan. Ya, darah yang keluar setelah persalinan. Inilah definisi daripada darah nifas ya. Nah, di sini yang perlu digarisbawahi adalah kata-kata setelah. Ya. Kata-kata setelah di sini menunjukkan bahwa jika darah itu keluar sebelum, ya, bagaimana kalau darah itu misalnya sebelum, atau misalnya saat, ya. Bagaimana kalau darah itu yang keluar adalah sebelum persalinan atau saat persalinan? Maka kata setelah di sini dipahami, ya, dipahami dari kata setelah di sini berarti tidak masuk sebelum dan saat. Jadi darah yang keluar sebelum persalinan itu belum dikatakan darah nifas. Belum dikatakan darah nifas. Begitu juga dengan darah yang keluar bersamaan dengan persalinan atau saat persalinan berlangsung. Maka kita katakan juga bukan darah nifas. Yang dimaksud dengan darah nifas adalah setelah persalinan. Artinya janin itu keluar, sudah keluar. Artinya rahim itu sudah kosong. Rahim itu sudah kosong. Maka kita katakan itulah yang disebut sebagai apa? Disebut sebagai darah nifas. Terlepas persalinannya itu, ya, di sini perjelas juga kata-kata persalinan di sini. Terlepas persalinannya itu apakah dalam kondisi normal, ya, atau tidak normal, misalnya sesar, ya, sesar. Nah, termasuk di sini adalah keguguran, ya, keguguran pun juga termasuk adalah ketika dia keguguran, maka darah yang keluar itu adalah apa? Itu adalah nifas. Itu adalah nifas. Nah, ini dari segi definisi ya. Nifas adalah darah yang keluar setelah persalinan. Ya, jadi syarat-syaratnya pertama, darah tersebut keluar setelah selesai apa? Setelah selesai melahirkan, ya, kosong rahim dari janin itu. Kemudian dikatakan juga darah nifas itu kalau dia keluar sebelum berlalunya 15 hari, ya, dari apa? Dari persalinan. Ya, misalnya gini, dia bersalin
janin sudah keluar, anak sudah keluar, tapi tidak ada darah. Bisa saja seperti itu ya. Kemudian berlalu hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai hari berapa? Ke-15. Hari ke-16 keluar apa? Keluar darah. Hari ke-16 keluar darah. Maka kita katakan, ketika sudah berlalu 15 hari, kemudian keluar darah, itu bukan darah haid. Itu bukan darah nifas. Itu bukan darah nifas. Nah, tadi kita katakan 15 hari itu ya, dia adalah minimal masa suci. Jadi darah yang keluar di hari ke-16 setelah persalinan itu kemungkinan adalah darah haid. Itu kemungkinan adalah darah haid. Baik. Ya. Kita lanjutkan. Nah, untuk nifas kata beliau di sini wa aqallun nifas, minimal masa nifas. Ya. Minimal masa nifas itu adalah majjah. Ya, sesaat. Ya. Jadi kalaupun dia keluar misalnya dia keluar cuma 10 menit keluar. Setelah itu suci, tidak ada lagi darah yang keluar. Maka kita katakan langsung bersuci dan lakukan kewajiban. Adapun masalah dia bagaimana model sholatnya dan seterusnya itu masalah lain. Ya, dia bisa sholat dengan model yang dia mampu. Adapun kewajibannya itu sudah berlaku. Ya. Adapun ketidakmampuan dia misalnya menjalankan kewajibannya dan keluar waktunya, maka kita katakan wajib qadha. Wajib qadha. Beda halnya masa nifas. Masa nifas kan tidak dituntut untuk mengqadha salatnya. Begitu juga masa haid. Baik. Wa ghalibuhu, adapun umumnya daripada nifas itu adalah arba'una yauman. Itu adalah 40 hari. Itu umumnya seperti itu, 40 hari ya. Tapi tidak selamanya. Ini jangan dipahami ya bahwa ya sebagian orang memahami, sebagian wanita memahami bahwa nifas itu pokoknya sudah melahirkan 40 hari ke depan itu ya harus melalui 40 hari. Ya. Artinya nanti kita sholat nanti di atas 40. Tidak boleh sholat ketika setelah melahirkan selama 40 hari tidak boleh sholat. Walaupun misalnya mungkin darahnya sudah bersih di hari ke-10 ya, hari ke-11, 12, 13 dan seterusnya itu sudah ya, darahnya sudah tidak ada. Tapi dia mengatakan harus menunggu 40 hari. Kita katakan tidak harus. Ya tidak harus. Kapan darah itu berhenti? Ya karena tadi kita katakan minimal masa nifas adalah majjah sesaat. Ya, maka kita katakan ketika sudah bersih maka langsung bersuci. Wa aktsaruhu, adapun maksimal masa nifas ini adalah situna yauman. Ini dalam mazhab Syafi'i ya. Dalam mazhab Syafi'i maksimal masa nifas itu adalah 60 hari. Jadi walaupun misalnya sudah mencapai 40 keluar darah. Hari ke-41 itu apa? Dalam mazhab Syafi'i itu masih darah nifas. Itu dalam masa nifas. Hari ke-24, hari ke-42, hari ke-43 dan seterusnya sampai hari ke-60, sampai ke hari 60 itu adalah darah nifas. Jadi seperti itu. Seperti itu kaitannya dengan masalah nifas ini. Ya. Minimal, umumnya, dan maksimal. Baik. Nah, di sini sudah banyak pertanyaan yang masuk. Ya, sekira cukup dulu pembahasan kita. Adapun jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, kami persilakan. Nah, di sini pertanyaan yang pertama, misalnya setelah bersih dari haid selama 6 hari. Ya, jadi dia anggaplah sudah haid 6 hari ya. Lalu 3 hari kemudian keluar lagi darah seperti haid pertama. Apakah haid ini
dihitung juga apakah haid ini dihitung hari pertama juga? Tidak. Jadi dia sudah haid 6 hari, kemudian bersih, dan 3 hari kemudian keluar lagi. Ya, 3 hari kemudian. Berarti hari ke 7 bersih, 8, 9. Nah, hari ke-10 keluar lagi. Hari ke-10 keluar lagi. Maka kita katakan itu adalah darah haid. Kenapa? Karena dia masih masuk dalam kurun 15 hari maksimal masa haid. Ya. Nah, apakah kita mengadakan pengujian 24 jam lagi? Tidak. Dia tidak. Ya, karena dia sudah resmi, ya, dikatakan haid dengan terujinya 24 jam yang lalu di hari yang pertama. Adapun 15 hari ke depan, semua darah yang keluar kita katakan itu adalah haid. Ya. Baik. Berikutnya, tadi disebut masa menunggu sampai 24 jam itu adalah 15 hari. Nah, gimana misalnya seorang wanita mendapatkan hitungan 24 jamnya pada hari ke-14, hari yang ke-14. Baik. Jadi mulai hari ke-14 itu mulai terhitung haid pertama. Iya, benar. Nah, pertanyaan. Bagaimana dengan sholatnya, puasanya pada 14 hari masa menunggunya? Iya, baik. Kalau di masa menunggu itu, karena dia sudah mencapai 24 jam di hari ke-14 ya, maka kita katakan semua sholat yang dia tinggalkan atau dia puasa yang dia tinggalkan di masa pengujian itu tidak wajib diqadha. Karena terbukti ternyata sekarang haid. Terbukti sekarang adalah haid. Ya. Kecuali kalau misalnya sudah mencapai 15 hari, pengujian 15 hari, ternyata belum cukup juga 24 jam. Maka kita katakan semua sholat yang dia tinggalkan, semua puasa yang dia tinggalkan adalah hukumnya apa? Hukumnya wajib diqadha. Wajib diqadha. Karena ternyata dia selama 15 hari itu, pengujian itu, masa pengujian itu ternyata tidak terbukti haid. Baik. Yang kedua, kalau sekiranya dia haid juga selama 15 hari. Jadi 29 hari dia meninggalkan sholat. 29 hari dia meninggalkan sholat. Sebenarnya gini ya. Ketika masa pengujian, kan gini, ketika masa pengujian itu, ketika belum cukup 24 jam ya, kan kita katakan ada 15 hari kurun waktu untuk menguji. Ya. Membuktikan apakah haid, darahnya itu cukup 24 jam atau tidak. Nah, sholat-sholat yang di 15 hari itu, masa pengujian itu. Jadi gini, kalau memang terbukti keluar darah di waktu sholat, maka dia tidak sholat. Tapi ketika dia darahnya berhenti, dia langsung mengganti sholatnya. Kan gitu. Jadi dia ketika misal 15 hari, misalnya gini ya, anggaplah hari ini sekarang jam berapa? Ini pada asar ya, pada asar. Tiba-tiba wanita itu keluar darah sekarang. Dan anggaplah kemungkinan besar itu adalah haid. Memang sudah jadwalnya. Keluar darah pada asar seperti. Anggaplah sholat asarnya tadi sudah ya. Nah, sholat maghribnya gimana? Nah, berarti nanti ketika maghrib dia menguji, melihat ada darah atau tidak. Misalnya tadi keluar darahnya itu anggaplah jam 5. Ya. Anggaplah jam 5 keluar darah. Nah, nanti ketika jam 6, anggaplah maghrib jam 6 ya. Dia menguji. Dia mengambil kapas, dia memasukkan ke dalam kemaluannya, dia lihat ada darah atau tidak. Kalau ada darah, berarti dari jam 5 sampai jam 6 tercatat 1 jam. Berarti dia tidak sholat maghrib. Kemudian anggaplah jam 7, anggaplah Isya jam 7 ya. Anggaplah jam 7. Berarti jam 7 nanti dia menguji lagi. Dia lihat ada darah atau tidak. Tapi ternyata dia dapati tidak ada darah.
dia dapati tidak ada darah, maka kita katakan dia wudhu dan sholat. Ya, kita katakan dia dia wudhu dan sholat dan mengganti sholat maghribnya tadi. Mengganti sholat maghribnya tadi. Nah, sekaligus sholat isya, ya. Sekaligus sholat isya. Jadi bisa isya duluan, kemudian maghrib. Ya. Tapi kalau dia mau mengurutkan maghrib dulu, kemudian isya, itu lebih bagus. Sunnah. Kemudian di waktu subuh, dia lihat lagi ada darah. Ya, ada darah waktu subuh. Berarti dia tidak sholat lagi. Dia menahan diri dari sholat. Kemudian jam 12 siang ada darah lagi. Ada darah lagi. Berarti dari subuh ke zuhur dia harus total berapa jam di situ? Ya tadi kan sudah ada berapa jam tadi sebelumnya? Sudah ada 1 jam ya. Nah, berarti sekarang subuh ke zuhur dia total lagi. Nah, seperti itu. Ya. Jadi ketika masa ketika masa menguji 24 jam itu, dia melakukan proses yang seperti yang kita jelaskan. Ya. Ketika darahnya berhenti, maka sholat yang tadi dia tinggalkan, dia langsung ganti. Nah, karena ternyata dia belum resmi dianggap sebagai haid. Nah, baik. Ya, kecuali kalau misalnya gini ya, dia satu hari itu 15 jam, hari kedua 15 jam, ya, 15 jam tambah misalnya hari kedua 10 jam, berarti kan langsung hari kedua itu cukup, Maka kita katakan kalau dia belum mengqadha sholatnya ya, hari yang kemarin, ya karena mungkin dia tidak mengetes ya, sehingga ternyata hari kedua itu langsung cukup 24 jam dan hari kemarin itu belum mengqadha, ya, maka kita katakan itu tidak wajib mengqadha. Dia tidak wajib mengqadha. Kenapa? Karena ternyata sekarang sudah terbukti sudah resmi haid. Di hari keduanya itu sudah resmi haid. Nah, mungkin ada yang mengatakan ya, kenapa enggak tinggalkan saja sholatnya? Nanti dia mau mengqadha ketika apa? Ketika ketika 15 hari yang akan datang. Kenapa enggak? Pokoknya awal melihat darah, pokoknya langsung libur dari sholat. Kita katakan enggak boleh juga seperti itu. Kalau melihat darah, iya, dia menahan dari sholat. Tapi kalau bersih, ya, kalau dia bersih, kan dia tidak tahu bahwa nanti akan keluar darah lagi atau tidak. Maka masa bersihnya itu dia langsung sholat dan mengganti ya sholatnya yang dia tinggalkan tadi. Seperti itu. Ya. Jadi kalau di sini disebutkan jadi 29 hari dia meninggalkan sholat, tidak selamanya. Ya. Di masa-masa sucinya, ketika masa menunggu 24 jam itu, kita katakan ya ketika darah itu berhenti, maka dia langsung sholat dan sekaligus mengganti sholatnya yang lalu yang dia tidak kerjakan. Baik, di sini ada pertanyaan. Misalnya ada perempuan haid. Apa ini? WKD. Dalam kui bulan. Contoh, dia haid pada pekan pertama dan berhenti di pekan kedua dan keluar lagi di pekan ketiga. Apakah pekan ketiga ini masih dikatakan darah haid? Ini kembali ke rumus yang sudah kita sebutkan tadi ya. Rumus yang kita sebutkan tadi. Dia harus menentukan kapan hari pertamanya haid. Itu kuncinya. Ya. Dia harus menentukan kapan hari pertamanya haid, dan dikatakan hari pertama haid adalah
ketika sudah cukup 24 jam. Darahnya totalnya itu 24 jam. Ketika sudah cukup 24 jam, maka 15 hari itulah hari pertamanya dan berlaku 15 hari ke depan adalah masa haid. Darah apapun yang keluar di 15 hari ke depan itu adalah dikatakan darah haid. Dan semua darah setelah 15 hari itu adalah darah itu bukan haid. Itu bukan haid. Jadi seperti itu, ikuti saja rumusnya. Baik, berikutnya ini laptop saya sudah lowbat. Nah, tadi aku tidak mau turun. Saya haid dari Ahad siang pas waktu zuhur. Ahad siang pas waktu zuhur. Ini hari apa sih? Senin sekarang ya. Saya haid dari hari Ahad siang pas waktu zuhur. Oke. Kemarin ya. Tadi siang saya cek sudah tidak ada darah. Hanya ada sedikit bercak coklat. Nah, kebiasaan saya sebelum-sebelumnya kalau udah tinggal bercak coklat itu tandanya saya sudah suci. Oke. Dan saya pun langsung mandi haid. Zuhur ini tadi coklatnya jam berapa? Tadi siang saya juga sudah cek dan tidak ada darah. Harus dipastikan ya, kalau memang dari zuhur kemarin sampai zuhur hari ini itu sudah 24 jam. Itu sudah 24 jam. Dan setelah itu kalau sudah cukup 24 jam tiba-tiba suci, maka kita katakan langsung mandi haid. Ya, langsung mandi. Tapi setelah 40 menitan begitu keluar darah lagi. Tapi warna darahnya sudah merah segar dan sudah tidak kental lagi. Apakah darah istihadah? Ini adalah darah haid. Ini darah haid. Karena tadi sudah cukup 24 jam, maka darah 15 hari ke depan, darah apapun yang keluar, kita katakan itu adalah darah haid. Ya. Apakah darah nifas juga biasa terputus-putus atau terus-menerus keluar? Macam-macam ya, ada yang terus-menerus, ada yang terputus-putus. Yang jelasnya, kalau dia terputus-putus, kita lihat terputusnya berapa hari. Kalau kurang 15 hari, maka tetap dikatakan nifas. Tapi kalau sudah suci 15 hari, kemudian keluar darah lagi, maka darah yang keluar di setelah 15 hari bersih itu kemungkinan adalah haid dan bukan lagi nifas. Baik. Sini pertanyaan, jadi darah yang keluar sebelum bayinya keluar tidak terhitung darah nifas. Iya, artinya wanita itu harus tetap sholat. Iya. Nah, gimana kalau darahnya sudah banyak keluar sebelum bayinya keluar? Darah bagaimana? Jadi darah yang keluar sebelum bayi keluar tidak terhitung darah nifas. Benar. Artinya wanita itu harus tetap sholat kan? Iya. Nah, gimana kalau darahnya sudah banyak keluar sebelum bayinya keluar? Oke. Darah itu termasuk apa? Itu bukan nifas. Itu tetap bukan nifas. Kalau dia meninggalkan sholat pada saat itu, sholatnya diganti? Iya. Sholatnya diganti. Karena dia pada saat itu belum dikatakan uzur meninggalkan sholat. Nah, maksudnya belum dikatakan nifas. Ya, nifas kan kita katakan tidak wajib sholat. Nah, kita katakan dia pada saat itu tetap wajib sholat. Nah, ya, artinya kewajiban sholat itu tetap baginya. Adapun kondisi yang dia hadapi, yaitu tidak bisa melaksanakan sholat saat itu, maka itu adalah uzur baginya, tapi untuk kewajiban mengqadha tetap dia wajib mengqadha. Baik.
Bagaimana kalau dalam masa menguji tersebut seorang wanita sholat saja karena khawatir terlalu banyak mengganti sholatnya dan puasa? Tidak boleh. Dia tidak boleh. Karena itu adalah kemungkinan besar adalah haid. Itu kemungkinan besar adalah haid. Ahad pekan kemarin. Ahad pekan kemarin. Berarti itu sudah lebih ya. Sudah lebih. Ahad pekan kemarin berarti sudah satu pekan. Ini sudah jelas, sudah lebih 24 jam. Kalau memang darahnya terus-menerus keluar, maka ini sudah hari keberapa? Sudah hari ke-7 ya, sudah hari ke-7. Kan sudah hari ke-8. Iya. Artinya kalaupun dia suci, tiba-tiba suci dan keluar lagi, kita katakan itu tetap darah haid. Kenapa? Karena itu belum cukup 15 hari. Dia masih masuk dalam kurun waktu masa haid. Bercak coklat itu tidak termasuk darah haid, Ustaz. Termasuk tergantung dari ini ya, tergantung dari rumusan tadi. Tergantung daripada rumusan. Bercak coklat. Yang tadi, yang di dalam kisah tadi, dalam kasus tadi itu hanya menandakan ya. Dia katakan bahwa bercak coklat itu tanda mau suci. Nah, tiba-tiba darahnya dia berhenti dan darahnya berhenti dan dia langsung mandi. Itu maksudnya tadi. Tapi kalau darahnya keluar setelah itu kita katakan itu adalah masa haid lagi. Kenapa? Karena dia belum mencapai batas maksimal. Kemudian sebelum maghrib saya sudah mandi, terus keluar darah. Ini masih satu kasus ya? Atau lain? Sebelum maghrib saya sudah mandi. Terus keluar darah. Lalu pada Isya darahnya sudah tidak ada. Ini mandi apa ini pertama? Mandi haid ya? Oke. Saya sudah mandi haid, terus keluar darah pada keluar darah. Pertama, ini sudah hari keberapa?